Teman-teman, siapa di sini yang sering curhat? Ya, tentu kita tahu bahwa yang namanya curhat atau curahan hati ini biasa kita lakukan kepada teman maupun kepada sahabat. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa curhat bisa jadi melupakan suatu PDKT terselubung, di mana ini menjadi awal terjadinya sebuah perselingkuhan. Mau tahu? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini kita akan sharing santai lagi. Saya akan membahas tema curhat atau curahan hati. Nah teman-teman, siapa sih yang nggak pernah curhat? Saya yakin pasti kebanyakan teman-teman di sini pernah curhat, ya. Apakah itu kepada teman, kepada sahabat, apakah kepada lawan jenis, teman kantor, teman kuliah, dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui bahwa curhat itu bisa jadi bagian dari PDKT. Tapi itu tergantung konteks ya. Kalau kamu curhat kepada seseorang yang ingin kamu dekati, itu bisa jadi membangun sebuah kedekatan emosional dan bisa membuat kalian merasa saling nyaman. Ya, dengan curhat dan berbagi cerita, secara tidak langsung kamu menunjukkan sisi pribadimu, dan itu bisa menciptakan rasa saling percaya, dan itu menjadi poin yang sangat penting dalam PDKT. Teman-teman, kamu tahu nggak? Kalau curhat itu bisa menjadi cara agar kamu bisa dekat dengan seseorang. Tapi kamu sadar nggak? Kadang-kadang ketika kamu curhat, itu tanpa disadari bisa menjadi sebuah PDKT terselubung. Ya, sebuah PDKT terselubung. Kenapa? Karena ketika kamu curhat dengan seseorang, antara kamu dan orang tersebut lama-lama akan merasa lebih dekat. Ketika kamu curhat dengan orang, lama-lama setelah dekat kamu akan merasa lebih nyambung. Karena kamu sering komunikasi intens dengan dia. Setelah itu, lama-kelamaan sudah pasti kamu dan dia merasa jadi lebih nyaman. Nah, di sini masalahnya teman-teman. Ketika kalian berdua sudah merasa nyambung, merasa dekat, merasa nyaman, disitulah terjadinya sebuah PDKT terselubung. Baik teman-teman, sekarang kita bahas kenapa curhat bisa menjadi sebuah PDKT terselubung. Yang pertama, dengan curhat atau mencurahkan isi hatimu, itu bisa bikin kamu dengan orang yang kamu curhati ini menjadi lebih terbuka. Ya, kalau kamu sudah cerita tentang masalahmu atau tentang perasaanmu, otomatis teman-teman, itu sama saja kamu telah memberi sinyal kalau kamu percaya sama dia. Kamu percaya kepada orang yang kamu curhati. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa ini bisa menjadi langkah awal buat kamu untuk membuat suatu koneksi emosional. Ya, secara emosi kalian berdua akhirnya menjadi terhubung. Ya, karena kamu sudah mempercayai dia. Kamu sudah percaya kalau dia itu bisa memberikan solusi. Bisa kamu percaya. Nah, secara tidak langsung ini bisa memberikan suatu gambaran bahwa koneksi emosi antara kamu dan dia itu sudah dekat, ya, sudah connect nih. Sama-sama saling membutuhkan. Yang satu butuh, yang satu memberi. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua,
curhat itu bisa bikin kamu dan dia itu jadi sering ketemu. Ya, kenapa? Saya yakin bahwa yang namanya curhat ini tidak bisa sekali, teman-teman. Pasti akan ada pertemuan berikutnya, akan ada pertemuan selanjutnya. Oke lah, pertama kamu misalnya curhat dengan teman kantor. Curhatlah di kantor, cerita tentang ini, tentang itu. Akhirnya selesai? Tidak, pasti akan dilanjutkan di kemudian hari. Tidak puas di kantor, maka kamu akan curhat lagi, cari tempat misalnya di kafe. Curhatnya sambil makan, sambil santai-santai gitu kan. Semakin sering kamu bertemu, semakin sering kamu curhat, maka komunikasi antara kamu dengan dia menjadi semakin intens. Nah, dengan komunikasi yang intens ini, otomatis ini bisa membuat kamu dan dia menjadi lebih dekat. Hubungan kamu dengan dia menjadi semakin dekat, semakin kuat. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu 10 komponen cinta. Salah satunya apa? Komunikasi. Karena kamu sering cerita sama dia, komunikasimu sama dia akhirnya nyambung. Komunikasimu intens, nyambung, dan akhirnya apa? Terjadilah kedekatan antara kamu dengan dia. Kedekatan ini semakin kuat, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, curhat ini menciptakan rasa empati. Ya, rasa seperti merasakan apa yang kamu rasakan. Orang yang kita curhatin ini merasa lebih terhubung sama cerita dan perasaanmu. Dan tidak jarang disitulah nanti, teman-teman, awal mula timbulnya perasaan suka. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, bahwa curhat itu adalah sebuah PDKT terselubung. Karena berawal dari curhat, lama-lama merasa nyaman, merasa dekat, akhirnya apa? Timbullah rasa suka. Tanda-tanda curhatmu itu sudah masuk ke dalam PDKT, teman-teman. Ya, bahwa curhatmu ini bukan sekedar curhat, tapi sudah menjurus kepada sebuah PDKT atau pendekatan. Nah, bagaimana caranya agar kamu tahu bahwa curhatmu itu sudah berubah menjadi PDKT? Yang pertama, kamu jadi sering banget cari topik tentang apa saja agar bisa bercerita kepada dia. Bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya kamu rahasiakan, yang tidak pernah kamu ceritakan kepada orang lain, kamu ceritakan kepadanya. Kamu merasa ketergantungan jadinya. Merasa bahwa kamu butuh orang ini. Ketika kamu tidak cerita atau tidak curhat sama dia, kamu merasa ada yang hilang, ada yang kurang dengan dirimu. Yang kedua, setiap selesai curhat, kamu merasa lebih nyaman. Kamu merasa pingin lebih lama lagi ngobrol sama dia. Yang ketiga, teman-teman, atau yang terakhir, tandanya bahwa curhatmu sudah mengarah kepada suatu PDKT atau pendekatan terselubung, yaitu kamu jadi penasaran sama kehidupannya. Yang awalnya kamu bercerita tentang kehidupanmu, tentang masalahmu, tentang perasaanmu kepada dia, sekarang kebalik. Malah kamu yang penasaran sama kehidupannya. Dan mulai kamu bertanya balik tentangnya. Tentang kehidupannya, tentang keluarganya, tentang hobinya, dan lain-lain. Nah, teman-teman, hati-hati ya. Kalau sudah ada 3 tanda ini, berarti curhatmu sudah mengarah kepada pendekatan atau PDKT terselubung. Jadi teman-teman, hati-hati ya sebelum kamu curhat kepada seseorang. Jadi, pikirkan lagi sebelum kamu curhat terlalu dalam kepada seseorang. Kalau mau curhat, pikirkan dulu batasannya. Jadi kamu buat batasan, teman-teman. Bukalah diri sewajarnya saja. Jangan sampai curhatmu menjadi PDKT terselubung.
yang bikin kalian berdua jadi sama-sama baper, yang mana inilah pintu awal terjadinya sebuah perselingkuhan. Demikianlah teman-teman sharing santai saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa jempol ke atasnya, ketik like. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.